Sudah hampir 3 bulan anak saya menjadi seperti ini. Waktu itu dia pulang dari rumah temannya. Dan tiba-tiba saja dia menjadi bersikap aneh. Dia hanya diam di kamarnya saja dan tidak mau keluar dari kamarnya. Tetangga dan saudara terdekat kami menyarankan untuk melakukan proses ruqyah untuk anak kami. Kami pun mencoba mendatangi salah satu tokoh di kampung kami yang biasa melakukan ruqyah. Setelah kami ceritakan keadaan anak kami, maka ustadz tersebut bersedia melihat keadaan anak kami di rumah. Setelah ustadz melihat keadaan anak kami, dia mencoba untuk meruqyah anak kami. Karena sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikiran anak kami. Kami merasa sedih melihat anak kami menjadi seperti ini. Entah apa yang mengubahnya menjadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dan ibu-ibu yang hadir di studio, kembali kita sama-sama di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya, alhamdulillah ibu-ibu di sini semua kelihatan segar-segar pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir di sini ya Bu ya. Dan pemirsa, seperti yang kita saksikan tadi tayangan mengenai seorang anak yang dicurigai didiami atau dimasuki roh-roh halus dan dilakukan proses ruqyah. Ini yang akan kita bahas bersama Mama Dede di pagi hari ini. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Apa kabar Mah? Alhamdulillah. Ya, tadi seperti tayangan tadi Mah. Kalau saya lihat orang kalau kesurupan kan sebentar sembuh. Nah ini memang ada Mah, orang sampai 3 bulan, 4 bulan itu tetap di situ roh halusnya sehingga harus diruqyah. Ya. Silakan sekaligus tausiahnya Mah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada, pagi hari ini judul kita yaitu ruqyah. Ruqyah yaitu pembacaan doa, zikir-zikir, ayat-ayat yang dibacakan di hadapan orang yang sakit dengan harapan orang yang sakit ini sembuh dengan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Itulah kenapa doa yang kita sampaikan bagi orang yang sakit, ya syafi isfi anta syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Ya syafi, wahai penyembuh, isfi, sembuhkan orang ini. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang Engkau berikan. Dan berikanlah kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Barusan kita lihat di layar TV kita, ada anak yang sakit kemudian diruqyah. Ibunya bilang berubah ya Del. Iya. Jadi memang kita lihat di masyarakat kita, yang namanya manusia itu makhluk yang paling baik, makhluk yang paling sempurna. Tapi ada makhluk halus termasuk di antara jin. Jin ada yang masuk menyelinap ke dalam tubuh manusia dengan berbagai cara. Ada yang memang sengaja dikirim oleh orang. Yang kita kenal mungkin dengan kalimat diteluh. Ya. Kemudian ada jin yang dimasukkan oleh orang tadi, maaf dalam tanda kutip. Ini orang belajar ilmu kebatinan, ilmu apa tuh, ada yang suka biar kuat, biar kebal. Itu dia yang nyari. Ada jin yang masuk, nggak dikirim orang, nggak dimasukin dirinya. Mungkin orang ini lagi lewat atau lagi diam, kosong saat itu nggak zikir kepada Allah, masuk roh halus. Maka para ulama mengatakan harus diruqyah. Ulama mengatakan meruqyah orang yang sakit ini boleh. Syaratnya yang pertama, cara meruqyah itu dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan Asmaul Husna, dengan sifat-sifat Allah, itu boleh.
Yang kedua, ulama tadi mengatakan meruqyah orang itu dengan bahasa Arab atau bahasa yang dimengerti oleh kita. Kemudian syarat yang ketiga, yakinkan di hati kita yang menyembuhkan anak bukan ruqyahnya tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya yang menyembuhkan itu adalah Allah. Cuman kita berusaha dengan cara seperti ini. Mana ayat yang dibaca ketika meruqyah orang? Boleh kita baca kulhu surat Al-Ikhlas. Atau kita silahkan membaca surat Falak, surat An-Nas, Al-Fatihah contoh. Ketika seorang kepala suku disengat ular yang berbisa, sahabat Rasulullah kemudian dia membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Kemudian dia meludahi luka tadi. Itu sembuh. Jadi boleh meruqyah orang dengan cara diusap mana dia yang sakit. Boleh juga meruqyah orang dengan meniupkan napas kita. Diusapkan seluruh tubuh. Nabi pun mengobati dirinya seperti itu. Atau boleh jadi Anda dengan ludah. Ludah ini adalah obat yang paling mujarab. Begitu Rasul bersabda. Jadi meruqyah dalam Islam diperbolehkan. Yang haram kalau meruqyah dengan mantra, dengan jimat, dengan isim, itu syirik. Orang yang melakukannya musyrik. Dia ini salah, dia berdosa. Jadi meruqyah orang yang sakit dengan ayat Al-Quran, biasanya surat Al-Baqarah dibaca, tapi hakikatnya semua ayat Al-Quran itu obat. Karena wanunazzil minal Qur'ani ma huwa syifa. Aku turunkan Al-Quran sebagai obat. Begitu Allah berfirman. Iya, baik itu dia Tausiah Mama mengenai tema kita ruqyah. Ibu-ibu ada pertanyaan, Bu? Ada ya, nanti dipersiapkan. Kita akan bisa dulu sebentar. Kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, saya akan absen dulu majelis talim yang hadir di sini. Semuanya penuh senyum ya. Majelis Talim At-Taqwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daerah mana ini Bu At-Taqwa? Pol tangan. Iya, terima kasih sudah hadir di sini ya Bu ya. Semuanya tangannya jempol semua nih. Enggak ya. Majelis Talim Khairun Nisa. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana Bu Ijo? Jakarta Utara. Ancol dekat? Tanjung Priok. Kebon Baru. Oh iya. Oh Kebon Bawang. Iya. Yang berikutnya adalah Majelis Talim Al Hidayah. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana Bu? Oh Ancol dekat dong Bu ya. Iya, terima kasih sudah hadir di sini semua. Dan pemirsa kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai ruqyah. Oke, sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya boleh? Saya Ibu Rosi dari Ini Rosida. Iya. Majelis Taklim Al Hidayah Ya. Ancol. Ya, Sol. Mama Dede mau tanya, Sol. Ya. ada orang berumah tangga sudah belasan tahun. Selama itu dari pertama perkawinan itu selalu mendoakannya suaminya baik-baik saja. Iya. Tapi lama-kelamaan seorang istri karena kesel suaminya itu tidak ada perubahan. Contohnya selingkuh gitu seumpamanya ya Maya. Seumpamanya. Ya. Sampai batuk Terus ngomong selingkuh, ya. si istri itu mendoakannya beda lagi Ma. Ngapain Nggak seperti doanya? dulu contohnya. Ya. Mudah-mudahan dapat diturunkan hidayah dari Allah, tapi turunkan sebuah Ya. apa ya? Azab. Yang berbentuk sebuah peringatan. Iya. Bagaimana itu Mah? Dosa Ya. apa enggak? Tidak boleh. Malaikat itu akan mengaminkan doa orang tadi untuk orang lain sesuai untuk dirinya. Artinya kalau ada orang menyuruh orang lain, ya Allah mudah-mudahan dia dapat musibah. Musibah itu akan berbalik kepada dirinya. Hati-hati Anda mendoakan orang lain untuk jelek. Orang lain tuh tidak tahu menau, tapi Allah akan mengaminkan doa malaikat bumerang berbalik ke kita. Hati-hati. Ya. Lebih baik didoain supaya Biar dia dapat sadar. hidayah, Iya. biar sadar. Servis diri kita sebagai istri yang benar servis suami. Iya. Begitu. Ma itu kan udah berdoa selama itu belasan tahun saya selalu mendoakan Doa suaminya Iya. itu baik-baik tidak terus. seperti makan Ya. cabai rawit. Anda lihat Al-Baqarah 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan. Fal yastajibuli
wal yu'minu bi. Kata Allah, doa yang dikabul syaratnya 2. Ikuti semua perintah Allah, jauh yang dilarang oleh Allah, beriman kepada Allah. Sekarang, setelah kita berdoa, sudahkah semua syarat terpenuhi oleh saya? Boleh jadi itu ujian dari Allah melalui suaminya, biar kita harkat derajatnya naik di hadapan Allah. Begitu Ibu. Ibu Rosi nggak pakai dah. Bangga Ibu Rosi, tanpa dah. Waalaikumsalam. Ibu begini mulu, warahmatullahi kenapa Bu? wabarakatuh. Gatal ya. Ma, kalau ada suami yang tukang selingkuh, kita bawa ke tukang rukyah. Untuk dirukyah, siapa tahu dia dimasukin roh selingkuh. Boleh jadi dibawa ke rukyah, di rukyah nggak sembuh-sembuh, jedotin. Iya. Ngelunjak amat jadi Akhirnya laki. benjol ya di rukyah. Iya, Ya. bininya udah capek Oke. ngurusin anak. Silakan Bu, sekarang dari pojok sana. Ya, silakan Ibu, Pojok ke hati-hati. pojok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, tanya dong. Iya Sok. dong, siapa namanya Bu? Nama saya Bu Hatimah dari Majlis Taklim Khairunisa dari Iya. Kebun Bawang. Iya. Ya, Bawang. Mama, Ya. ibu saya kan semenjak bulan puasa tuh kena sakit. Ya. Menurut dokter tuh liver. Tapi ternyata sudah dicek darah semuanya diperiksa liver tuh tidak ada. Iya. Nah sekarang perutnya gendut besar mah. Iya. Kata dokter katanya tumor stadium 4. Dokter tidak mau operasi. Suruh dibawa pulang. Sudah ke sana kemari tapi tetap dokter tidak mau, suruh pulang aja. Iya. Nah terus umpama ada orang yang obatin mah tapi melalui yang ditiup seperti kata mama tadi, Non-medis. iya non medis. Ya sekarang alhamdulillah. Tapi apa itu perlu juga diruqyah mah? Iya. Tidak. Kembali kepada, karena begini, maaf. Yang namanya makhluk halus yang masuk dalam tubuh itu kelasnya berbeda-beda. Ada boleh jadi yang diobatin oleh orang ini langsung sembuh, oleh orang ini tidak sembuh dan sebagainya. Karena yang namanya obat itu cocok-cocokan, kayak dokter. Berobat ke dokter ini sembuh, yang lain dengan penyakit yang sama belum tentu sembuh. Jadi kalau memang sudah sembuh, sudah cukup. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Tapi tidak melenceng tuh mah ya. Insya Allah asal dengan ayat, Ya. dengan Asmaul Husna, dengan sifat-sifat Allah, niatnya karena Allah yang menyembuhkan adalah Allah. Kita cuma menjalani, begitu Ibu. Terima Ya. kasih Ma. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada kesempatan Bu yang ingin bertanya. Silakan dari sini, ya. Tolong mic-nya, ya. Mangga Silakan. langsung Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Liha, Ya, tapi biasa dipanggil Ibu Liha. Ibu Celeha. Liha, ya Celeha. Liha, Ya, Liha Kebungku, ya. Gini Bu, gini Mah, sok. anak saya punya anak 2, Ya, laki-laki dan perempuan semuanya udah berumah tangga. ya, Yang lelaki misah, yang perempuan itu nyampur sama saya. Ya. 5 tahun yang lalu menantu saya ninggalin anak 2. Menantu dari mana? Menantu saya yang lelaki. Ya, Jadi meninggalkan anak yatim Wah. 2. Itu nyampur sama saya. ya. Yang saya mau tanya, itu nyampur sama saya, semua tanggungan saya semua. Ya. Ya, Terus yang namanya anak yatim, kadang-kadang suka ada yang ngasih santunan. Ya. Berupa uang maupun Beras, sembako. makanan. Nah, ya. tapi itu saya ngikut makan. Ah, Bolehkah saya makan? Ya. Al-Quran menyatakan, paman kana goniyan pal yastapib, waman kana pakiron Ya. pal yakul Ya. bil ma'ruf. Kalau kita orang kaya ngurusin anak yatim, tahan diri jangan ikut makan. Tapi kalau kita orang sederhana ikut makan, tapi sekedarnya jangan berlebihan. Begitu Ibu Liha. Tapi itu nyampur sama saya, semua yang tanggung saya. Makanya saya bilang boleh Ibu ikut makan, Iya. asal jangan berlebihan. iya. Gitu Ibu Liha. Ya gitu aja. Ya. Ya, terima kasih. Kembali kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Boleh warahmatullahi makan, jangan berlebih. Ya, Ma, anak yatim yang disantuni itu anak yatim yang gimana sih, Ma? Misalnya Ibu Liha orang kaya, ada anak yatim kan? Kan yang kaya bulihah neneknya, anak yatimnya mah susah, bapaknya nggak ada, tetap dibantu. Kecuali kalau anak yatimnya punya peninggalan orang tuanya kaya, kapan dia mah mantunya masih numpang sama dia? Iya. Hidupnya juga nyampung orang susah kan? Iya. Boleh dibagi oleh orang lain. Tapi kalau anak yatim, peninggalan orang tua warisannya banyak sehingga dia itu kaya, bukan dia dapat santunan, dia yang harus mengeluarkan zakat. Begitu Bu Liha. Iya. Mantu dia kan katanya numpang sama dia Iya, susah. begitu, begitu. Artinya dia
mantunya susah, yatimnya susah. Ya. Kasih makan sama Bu Liha. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ya, baik kita akan break dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah masih ada Ibu Liha di sini. Iya, Ibu senyumnya manis sekali. Oke, sekarang saya akan absen dulu. Majelis Taklim Nurul Huda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daerah mana Bu Nurul Huda? Tangerang Selatan. Ya, Tangsel ya Bu ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan yang berikutnya Majelis Taklim Al-Maghfirah. Waalaikumsalam. Daerah mana Bu? Kirain dari Belanda. Kirain dari Belanda ya. Merah, putih, biru ya. Kalau saya lihat jauh kayak tenda Bu warnanya ya. Ya tapi keren-keren ya. Baik, terima kasih sudah hadir di sini dan pemirsa kita masih membahas tema tentang ruqyah. Sebelum ibu-ibu bertanya lagi, saya akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk melalui Facebook. Ya, dari Ilham Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, bolehkah saya mendirikan klinik ruqyah? Mengingat orang yang mendirikan klinik ruqyah akan mengundang orang datang untuk minta diruqyah. Padahal minta diruqyah adalah hal yang dimakruhkan. Mohon jawabannya Mah, agar saya tidak salah langkah. Ini ada dua nih, benar gak ruqyah itu dimakruhkan? Kalau cara meruqyahna dengan cara yang salah itu yang dilarang. Misalnya dengan mantra, dengan jampi-jampi itu yang dilarang. Tapi kalau meruqyahna dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan Asmaul Husna itu diperbolehkan. Ya, jadi boleh aja mendirikan. Boleh, silakan. Klinik Karena ruqyah. banyak orang yang perlu pertolongan. Iya. Apalagi sekarang banyak misalnya orang yang kesurupan massal di Iya. sekolahan kan, itu perlu diruqyah. Iya, begitu Pak Ilham Maulana, terjawab pertanyaannya. Baik. Karena mereka keluar dengan diruqyah itu, jin-jin itu. Iya, oke baik. Sekarang ibu-ibu lagi yang ingin bertanya, silakan Bu. Dari perwakilan Belanda, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Deni dari Cilandak Timur. Ya. Yang mau saya tanyakan mah, ruqyah itu diatur atau dijelaskan di surat apa, ayat berapa? Ya, Dan apakah yang di ruqyah itu harus yang sakit, yang sehat nggak boleh? ya. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bukan di dalam Al-Quran, tapi hadis Nabi mengatakan, berobatlah kalian karena Allah telah menyiapkan obatnya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Termasuk orang sakit kemasukan makhluk halus, itu pun dia wajib berobat. Kalau tidak berobat, kayak tadi kan, Ya. jadi stres, Ya. jadi gila dan sebagainya. Karena manusia itu makhluk yang paling mulia. Tidak boleh ada makhluk lain dalam tubuhnya. Kalau ada makhluk lain itu akan menggoda dia, mengganggu dia sehingga kehidupannya nggak tenang. Dia tidak bisa mengendalikan diri, emosinya tinggi, marah-marah dan sebagainya, bukan pada tempatnya, seperti itu. Makanya harus diruqyah, disembuhkan, keluarkan makhluk halus dari tubuh dia. Ya. Kalau orang yang sehat mah nggak ada kelihatan gangguan, boleh nggak diruqyah? Takut-takut di dalamnya ada. Boleh aja Ya. untuk meyakinkan bahwa dia itu bersih apa enggak. Ya. Itu boleh aja Iya. untuk ngecek. Silakan. Iya. Kalau misalnya mau ruqyah, mau buang sial nih, hidup sial mulu, mungkin harus diruqyah nih gitu. Ya boleh saja ada makhluk halus yang mengganggu usaha dia. Ya. Karena memang ada makhluk yang namanya jin itu kan sama dengan manusia. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Ada yang pengen nolong, ada yang jahat. Nah giliran makhluk halus yang jahat dalam tubuh orang tadi membuat orang ini usahanya bangkrut, sakitan, emosional. Orang sehingga sebel lihat dia dan sebagainya jadi malas. Itu kan harus diruqyah. Ya, begitu ya. Ibu, udah pernah diruqyah Bu? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah bersih sekarang ya Bu ya. Iya. Pantesan bening mukanya Bening beda. mukanya, iya. Nih yang belum diruqyah beda buruk. Saya dulu pernah diruqyah, begitu keluar semua, saya diem aja. Akhirnya dimasukin lagi satu, ya biar hidup ya. Oke baik, yang berikutnya Ibu. Bukan begitu Del, maaf. Iya. Abdel bilang, Iya. dulu waktu Abdel belum diruqyah gagah, Iya. diruqyah jadi lemes. Iya. Memang begitu. Ketika makhluk halus dalam tubuh kita itu ada, dia seolah-olah memberikan kekuatan. Karena sudah sekian tahun, sekian puluh tahun, sekian belas tahun dikeluarkan, tubuh ini tidak punya daya. Lemes untuk sesaat. Ya, Nanti lama-kelamaan mentalnya kembali, dia akan timbul. Itu bukan karena Abdel baru diruqyah sekali, bukan. Ya. Karena memang awalnya jin halus itu menguasai tubuh manusia Ya. seolah-olah dia kuat.
dikeluarkan, tubuh ini kan ditinggal. Selama Ya. ini didoping dengan dia kan. Ya. Begitu ditinggalkan, lemes. Memang itu wajar. Tapi Jadi bukan lama-kelamaan sugesti timbul itu ya, kembali. Mak? Bukan sugesti, Bukan memang sugesti, memang nyata. memang nyata begitu. Ya, begitu. Oke, Ibu ada yang berniat untuk rukyah? Ya, boleh dirukyah dalam keadaan sehat, tidak terganggu juga boleh ya. Boleh, Siapa tahu untuk- ada di dalamnya. Ya, oke, baik. Sekarang Ibu silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Amani dari Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Poltangan. Ya. Saya mau tanyakan tentang korban dan akikah. Ya. Ya. Kalau kita korban sebelum akikah bagaimana mah hukumnya? Ya. Akekah harus lebih dahulu baru korban. Kalau Anda sudah korban belum akekah, begitu punya duit langsung akekah dulu. Karena akekah itu rohina tergadai. Sementara korban dikerjakan tiap tahun. Jadi jangan khawatir, Anda kerjakan sekarang akekah. Pahala korban tidak akan hilang. Begitu Ya. Bu Amani. Terima kasih, Ya. Mas. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, satu orang lagi yang ingin bertanya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Ibu Tuti dari pengajian Majelis Taklim Hairunisa, Ya. Kebun Bawang, Tanjung Priok. Ya. Yang ingin saya tanyakan menyimpang dari tema ya. Ya. Begini Mah, setahun yang lalu mantu saya menceraikan anak saya, Ya. tapi lewat surat plat segel. Apakah itu sah menurut agama atau tidak? Ya. Kalau yang nulis surat di atas segel langsung menantu Anda, sah. Tapi tidak ada kata-kata yang keluar begitu ditelepon Mah. Tapi dia mengirimkan surat plat segel. Tanya mantu Anda, benarkah Anda yang nulis surat di segel ini? Kalau dia katakan iya, jatuh talak menantu Anda. Tapi kalau dia bilang dipaksa oleh orang lain, tidak jatuh. Karena la ikroha fiddin, gak ada paksa dalam agama. Begitu Cik Tuti. Ya. Ya. Soalnya yang bawa surat plat segel itu Saya tua. bilang, tanya kepada menantu Anda, telepon menantu Anda, SMS menantu Anda. Kalau dia katakan dia yang buat, sah perceraian tadi. Kalau dia katakan dipaksa oleh orang lain, tidak sah. Ya. Kalau perlu Anda susul ke rumah menantu Anda. Iya, biar jelas. Biar gitu ya. jelas. Oke, Terima baik. kasih Mas. Mangga, Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan break lagi sebentar. Nanti kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, semua majelis taklimnya udah di absen ya Bu ya? Alhamdulillah. Sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email di hatikehati@an.tv dari Muhammad Amin Faruk di Jember. Ini berkaitan dengan tema tentang rukyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, saya seorang perukyah. Suatu hari ada pasien non-Islam yang ingin dirukyah. Bolehkah saya merukyahnya dan bagaimana hukumnya untuk saya sebagai perukyah dan orang non-Islam yang saya rukyah? Boleh. Karena seorang muslim wajib menolong siapapun termasuk orang yang non-muslim. Ya, Boleh. boleh saja jadi ya. Muhammad Amin Al-Faruk. Oke, sekarang kok dibaca-bacain Al-Quran juga mah? Silahkan baca Al-Quran dengan cara kita aja. Iya. Itu kan, Mudah-mudahan dia tergiur kemudian dapat hidayah dari Allah dengan kesembuhan tadi. iya. Terus juga ada yang nanya nih mah, boleh nggak diajak ngobrol tuh mah? Apaan? Si setannya. Bukan boleh, emang selalu diajak ngobrol sama mereka. Keluar, kasihan yang kamu tempat itu nenek-nenek. Keluar, kasihan dia lelah, kasihan dia sakit. Emang nggak diajak ngobrol dengan bahasa dia ngerti. Emang Abdel kagak ngerti. Iya. Kemasukan doang, lu mah diem aja kagak ngerti. Tapi kok memang kalau kemasukan gitu mah suara berubah jadi nenek-nenek, Ya kakek-kakek. suara dia, itu dia makhluk halus. Bukan kekuasaan kita. Ya. Karena makhluk halus itu menguasai diri kita. Makanya wajib dikeluarkan begitu. Iya, ya. Jadi ini saya curiga nih kalau ibu-ibu suaranya seperti nenek-nenek. Jangan-jangan. Lah emang udah nenek-nenek. Oh ini udah nenek-nenek ya. Curiga. Sorry Poliha, kirain Poliha masih muda suaranya begitu ya. Oke baik, sekarang saya berikan lagi kesempatan ibu-ibu. Belanda sudah ya, Belanda. Oke silakan. Ini hijau, udah ini hidung. Hidung, silakan Deng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Mas, So, Ya.
Nama saya Ibu Sofi dari Ya. Majelis Taklim Al Hidayah, Ya. Kampung Bandan, Ancol. Ya. Mangga Ancol. Yang saya tanyakan, bagaimana mah seandainya kita kurban? Kita yang kurban boleh makan dagingnya atau keluarga kita boleh makan dagingnya Boleh atau yang tidak? kurban dengan keluarga yang mampu, jangan melebihi sepertiga. Anda lihat surat Al-Hajj 28, 2/3 hak fakir miskin, sepertiga buat kita dan tetangga yang mampu. Kalau akikah bagaimana mah? Sama. Oh ya, terima kasih. Kembali kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak boleh kalau nazar. Misalnya saya bilang, kalau anak saya melahirkan cucu yang laki-laki, saya nazar motong seekor kambing. Maka saya yang bernazar tidak boleh, tapi anak mantu saya boleh. Kalau akekah, kalau korban boleh sepertiga buat keluarga yang mampu termasuk yang korban, yang akekah, tapi nazar tidak boleh. Iya, begitu. Oke, baik. Sekarang berikutnya yang ingin bertanya, silakan dari Poleha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dahlia dari Majelis Taklim Nurul Huda, Tangerang Selatan. Iya, silakan Bunga. Saya mau nanya ini, Mah. Sok. Ruqyah itu kan dianjurkan di agama, Iya. ya kan? Sedangkan kita tuh ada namanya diruat. Nah, hukum ruatan itu apa, Mah? Iya. Terima kasih. Saya tidak pernah tahu diruat itu diapain. Iya, diruat diapain sih? Biasanya dipakein nanggap wayang. Iya. Dalam Islam mah tidak ada diruat. Yang ada di ruqyah mengeluarkan jin halus, makhluk halus. Diruat mah diwayangin, tidak Diwayangin. ada. Iya. Dimandiin Dalam Islam juga, tidak Mah. ada. Dimandiin. Dimandiin juga gitu. Dimandiin, Iya. tidak ada dalam Islam mah. Mandi sendiri udah gede. Berarti hukumnya Iya. berarti Ya. hukumnya apa tuh, Mak? Tidak boleh, diperbolehkan. tidak sesuai dengan aturan Islam. Iya. Terima kasih, Mah. Itu Wassalamualaikum budaya, warahmatullahi bukan dari wabarakatuh. agama. Iya. Begitu Ibu. Mangga Bu Dahlia. Dahlia, silakan. Silakan duduk, Bu Dahlia. Duduk, iya. Bunga yang Dahlia. mekar, bunga Dahlia. Ya. Baik, sekarang dari Belanda. Ya. Mangga. Ya, silakan Belanda ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Halimah dari Sampai ke Halimah Majelis tadi ke rumah. Taklim Al-Maufiroh Cilandak Timur. Ya. Saya ingin bertanya, Mah. Sok. Ya. Saya kan berumah tangga sudah lama tapi romantis gitu. Ya. Tapi yang saya ingin tanyakan bagaimana kalau tidur gitu selalu misah gitu. Tapi suami mana saya romantisnya? Dia romantis. Iya. tapi suami saya romantis mah berhadapan, berpelukan, Iya. mesra. Kalau tidurnya mesra kagak romantis. Tapi Mana suami- suami Anda? Saya tanya romantis nggak begitu? Kagak romantis. Tapi suami saya mengizinkan itu apa? Artinya misah, Anda gitu. tidak romantis. Salah. Anda ngaku romantis, suami di kamar mana, istri kamar mana. Jangan ngaku-ngaku lah. Iya. Nggak, salah. Tidak romantis. Maksudnya begini Mak, maksudnya mungkin ya dalam kehidupan sehari-harinya tuh tetap mesra. Mesra. Tapi kalau tidur misah. Nah, Ah. artinya tidak romantis. Nah, itu boleh apa kagak gitu Tidak ya. boleh. Jadi Anda beli ranjang yang gede karena ibunya gede, suaminya gede. Nah, itu rupanya sempit tempat Iya. tidurnya. Mungkin karena nggak muat Bu, bukan karena apa-apa ya. Jadi Bu, kalau misah kamar, berbalik tembok. Kalau seranjang berdua, berbalik ketemu kulit. Serang. Nah, di situ romantis. Tapi dia yang nyuruh pindah misah gitu. Iya dia. Wah. Maaf, Ya, wah, ada wah, wah. kecurigaan. Iya, benar. Boleh jadi Anda suka ngorok, Iya. sehingga suami Anda nggak suka. Iya. Boleh jadi kesempitan, karena Anda kalau nengok, blek. Saran saya, kamar yang 2 dijebol, ranjang yang 2 disatuin. Iya. Itulah akan romantis. Iya. Nah Ibu tidurnya sama siapa? Dia sendiri. Iya. Lebih baik ibu di kamar ini, suami di kamar ini, dinding yang ini jebol, direndengin. Itu akan mesra dan Iya. romantis, saya jamin. Gitu ya. Itu belum romantis. Iya. Belum. Oke Ibu. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jadi tolong diperbaiki pola berpikir Anda Iya. karena tidak ada keromantisan. Romantis itu kalau tidur begitu blok ngadep, suami kena, istri Iya. kena, hangat. Iya. Tidak ada. Kalau di Solo sendiri mana kehangatan tidak ada. Iya. Nah tembok aja ya. Lebih baik ngeliat tembok daripada muka suaminya ya. Oke baik Bu, sekarang sebelah sini. Ya silakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di luar tema ya, Mah? Mangga. Ya. Ini ada teman saya, Mah. Jadi dia tuh Kurang dekat ke mulut Ya. saya. suami istri. Ya. Jadi yang perempuan ini nggak mau lagi bersatu, Mah. Ya.
Ya. Jadi dia minta cerai terus gitu. Jadi yang si suami katanya gini, kalau seandainya ceraiin saya gitu. Jangankan 1, 3 pun saya kasih. Gitu kata suaminya. Kasih apa maksudnya? Kasih cerai. Kasih cerai. Ya. Dia bilang, istrinya minta cerai. Ceraikan saya. Saya udah nggak tanya, sanggup. tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kenapa istri minta cerai? Itu masalahnya. Iya, Kenapa tapi alasannya? yang saya tanyakan mah, itu jangankan 1, 3 saya kasih. Nah, Saya tanya jatuhnya itu dulu, yang mana? alasan istrinya minta cerai kenapa dulu? Ada masalah? Tidak mungkin tidak ada masalah. Iya, Tapi Bu. Ya sebentar, kita harus break Bu ya. Ibu nanti dijelasin ke Mama kenapa minta cerainya. Kita break sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Ya. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Dede. Iya, baik. Mama akan menjawab pertanyaan dari Ibu Irma Wati. Tadi saya ulang sedikit. Ada seorang istri yang bekerja, suami juga bekerja, tapi suaminya tidak memberi nafkah untuk membiayai operasional keluarga. Istri nggak tahan, minta cerai. Ceraikan saya, jangankan 1, 3 aja saya beri, kata suaminya. Apakah jatuh talaknya, Mah? Istri yang minta cerai karena suaminya tidak memberikan nafkah lahir boleh. Ketika orang habis menikah, seorang suami bacakan taklik talak. Kalau saya tidak memberikan nafkah kepada saya 3 bulan dan dia tidak ridho, jatuh talak saya. Dia suami yang tidak bertanggung jawab. Suaminya bilang, jangankan 1, 3 saya berikan. Maka jatuhnya talak 1. Begitu Bu Irma. Iya, begitu. Dan yang mengurus ke pengadilan itu harus istrinya, Mbak. Boleh Boleh, menggugat? namanya hulu. Tolak tebus. Ya, begitu ya. Ma, Tapi baru 1 saya- ya jatuhnya tetap, Ma ya. Saya mau nanya lagi, Ma. Si istri ini katanya itu udah jatuh 3 gitu. Tidak. Saya harus kawin dulu Karena baru suaminya baru tumben menceraikan. Jatuh talak 1, begitu. Iya, begitu. Makasih, Ma. Mana, Assalamualaikum Irma? warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke baik. Sekarang kita berikan lagi kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Ya, silakan. Maka silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pengen tanya, Mang, tapi Ya. luar tema. Maka. Saya punya adik baru meninggal dunia suaminya. Ya. Tapi dia berumah tangga tidak mempunyai anak. Dia suami punya anak 1 laki-laki. Adik saya mengambil anak adik saya 1 perempuan, sama-sama udah dewasa. Ya. Jadi kemarin dia ingin bertanya bagaimana cara memberi harta yang ditinggalkan suaminya itu, Mang. Ya. Kira-kira Suaminya meninggal dunia. Iya. Ibu bapak suaminya masih hidup. Ya. Suaminya adik saya ini baru meninggal suaminya. Ya. Suami yang meninggal masih punya ibu bapak tidak? Tidak lagi dua-dua. Suami yang meninggal punya saudara kandung tidak? Ada. Artinya istrinya mendapatkan 1/4. Iya. Anak kandung suaminya laki-laki. Iya. Ya. Jadi sekarang saudara kandung dari suaminya dapat 1/6. Itu sisanya buat anak yang laki-laki. Anak angkat tidak dapat hak. Ya, begitu ya Bu ya. Makasih Ma Dede. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ma, ini kita kembali ke tema mengenai rukyah, Ma. Ya. Apakah rukyah itu hanya untuk pengobatan yang dimasukin roh halus atau segala Tidak. macam penyakit? Segala macam penyakit. Sakit perut Makanya misalnya gitu ya, ya? semua penyakit. Ya. Karena suatu ketika ada seorang kepala suku yang disengat ular berbisa oleh sahabat Nabi, itu dibacakan Fatihah, kemudian dia ludahnya disemburkan ke tempat terluka tadi dan sembuh. Iya. Oke, ya. Nah, kalau misalnya yang dirukyah bukan orang, Mah. Maksudnya rumah misalnya gitu. Untuk mengeluarkan. Oh, boleh. Boleh. Karena di tempat manapun roh halus banyak. Di sini juga banyak. Cuman masalahnya ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu yang tidak mengganggu. Ya. Yang negatif itu yang mengganggu. Misalnya maaf dalam tanda kutip. Kita nih lagi rekaman. Misalnya sound kita mati semua. Iya. Atau kamera mendadak mati. Ya. Lampu mati itu banyak. Ya. Atau ibu-ibu batuk semua. Itu ada gangguan. Maka boleh dirukyah, tidak masalah. Iya, tempat juga boleh berarti. Boleh, ya, Ma? Iya. boleh. Silakan. Iya. Baik, sekarang kembali lagi kepada ibu-ibu untuk bertanya. Boleh, silakan. Iya, silakan. Kalau usah berdiri. diketok bukan pintu. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nani dari Tangerang NANI. Selatan. Iya. Saya mau bertanya di luar tema. Maaf, Iya. maaf. Boleh kan, Ma? Ibu Nani pernah nanya tadi ya? Belum. Iya. Silakan, ya. Oh.
Iya. Silakan Ibu Nani ya. Saya mau bertanya tentang kredit ya, Maya. Ya. Iya. Kebetulan saya kredit buku katalog. Iya. Ya. Sistemnya saya koordinator. Mendapat bonus. Ya. Kalau seandainya saya ke pusat, kreditnya itu 12%, cash 18%. Ya. Apakah itu halal apa Itu halal karena itu diberikan upah Keuntungan, sesuai ya. ketentuan Iya. dari pusat. Iya. Itu halal karena hasil jerih payah Anda. Iya. Tapi maksudnya bagaimana? Ada dua ini mah beda. Dua mah. harga. Kalau kredit lo cuma dapat segini, kalau cash dapatnya segini gitu. Ya, hadis Nabi mengatakan tidak boleh membuat dua harga dalam satu barang. Iya. Gitu. Tapi kalau saya ke si pengutang itu tapi sama harganya. Iya. Ya. Kredit segitu. Jadi Anda memberikan Cash kepada orang gitu. yang ngutang itu bagus. Iya. Artinya sesuai aturan syariat agama Islam. Iya. Begitu. Terima Bu. kasih, Ma. Iya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi Kami wabarakatuh. ucapkan Iya. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya begitu ya. Semuanya sudah mengucapkan. Ya. Oke, Kami masih semua mengucapkan. Iya. Oke, baik. Ini masalah rukyah lagi nih, Ma ya. Ya. Tanda-tandanya, Ma, orang yang kemasukan atau didiami oleh ruh halus. Ada nggak, Ma? Ada Ya. kehidupan dia tidak normal. Ya. Misalnya biasa orang ini ramah sama orang, tidak. Ya. Biasa orang ini derma sama orang, tidak. Anda bisa melihat sorot matanya itu bisa berubah. Ya. Bisa berubah. Kita bacakan ayat Al-Quran itu ada perubahan. Dia Ya. kadang-kadang gelisah. Ya. Kita diajak zikir, dia gelisah. Itu di antara tanda-tanda orang yang kemasukan makhluk halus. Iya, dan satu-satunya yang pasti aman pengobatannya adalah rukyah ya, Ma? Rukyah dengan cara bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan Ya. semua ayat Quran hakikatnya itu adalah bisa merukyah, Ya. bisa mengobati. Iya, baik. Sekarang kita akan mendengarkan Mama memberikan kesimpulan. Silakan, Ma. Pemirsa, rukyah adalah membaca zikir, membaca ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan orang yang sakit dengan harapan dia mendapatkan kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Merukyah zaman jahiliyah itu dengan cara sihir, itu yang dilarang dalam Islam. Zaman sekarang di negara kita tercinta ada orang yang merukyah, maaf dalam tanda kutip, ada yang dengan mantra-mantra, ada yang dengan jimat. Ini tidak sesuai dengan aturan Islam dan dilarang dalam Islam. Merukyah orang yang sakit boleh dengan ayat Al-Quran, dengan doa-doa, dengan Asmaul Husna, itu silahkan. Dengan bahasa Arab, dengan bahasa dimengerti oleh kita, yakinkan di hati kita, bukan rukyahnya yang menyembuhkan, tapi izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah Maha Penyembuh. Ya sapi ispi anta sapi la sipa ila sipauka sipaan la yugadiru saqama. Wahai penyembuh, sembuhkanlah orang ini. Tidak ada kesembuhan yang diberikan kecuali kesembuhan darimu. Berikan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Jadi kenapa para ulama mengatakan merukyah orang dengan bahasa Arab dan bahasa yang dimengerti? Kalau dengan bahasa yang lain khawatir kata-kata yang disampaikan kata-kata syirik, tidak sesuai dengan aturan agama, maka ini akan berseberangan dengan rukyah yang diperbolehkan oleh Islam. Oleh karena itu kita yang namanya merukyah dengan ayat-ayat Al-Quran, bahkan di zaman sahabat Nabi mengatakan yang namanya surat Al-Ikhlas, Qul itu Bu, kemudian Falak, An-Nas, Al-Fatihah, itu yang disebut dengan muawizatain, itu adalah rukyah yang paling mujarab. Iya. Oke, baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan, dan kehadiran ibu-ibu di sini dihitung sebagai ibadah, diganjar pahala yang besar. Amin. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi di sini, tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.